Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih ingat segar diingatan kita terkait kejadian 1 tahun yang lalu Malaysia secara sepihak melanggar kesepakatan dengan Indonesia terkait penggunaan sistem monitoring satu pintu atas tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sikap arogan Malaysia yang secara sepihak melanggar kesepakatan itu dan memilih menggunakan sistem miliknya mereka sendiri menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Karena Indonesia tidak bisa memantau terhadap kondisi nasib dan kesejahteraan para pekerja Indonesia. Dan sebagai jawaban atas pelanggaran tersebut, Indonesia akhirnya melakukan moratorium atau menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Namun bukan mengkoreksi diri atas apa yang salah, justru Malaysia makin jumawa dengan mengatakan bahwa mereka tidak butuh pekerja Indonesia. Bahkan mereka mengatakan banyak negara yang antri untuk bekerja di Malaysia. Sayang, sungguh sayang. Kearogannya itu malah membuat mereka kena batunya. Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerjaan migran. Hal ini membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan melewatkan miliaran penjualan dan menutup pesanan-pesanan tersebut. Produsen mengatakan negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja, sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit dan 15.000 untuk chip dan 12.000 untuk sarung tangan medis. Meskipun optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat tidak tahan dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan. Begitu kata Presiden Federasi Produsen Malaysia, Sofian Lai, yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan Malaysia. Situasi yang mengerikan dan sangat mirip dengan permainan sepak bola, yaitu 11 orang tetapi diizinkan hanya 7 orang saja yang bisa masuk. Artinya jauh dengan kebutuhannya. Sejak April 2022 yang lalu, perusahaan telah meminta izin 475.000 orang pekerja migran, namun Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan tenaga asing hanya menyetujui 2.065 orang pekerja saja. Meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerjaan asing di Februari, karena COVID-19 jumlah pekerja migran masih sangat minim. Ini disebut akibat lambat negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerjaan migran termasuk Indonesia, juga Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerjaan Indonesia hingga kini belum memberikan konfirmasi soal negosiasi pekerjaan migran. Sementara untuk Bangladesh sudah memberikan pernyataan fokusnya utama yaitu kesejahteraan dan hak-hak pekerja kami, begitu kata Menteri Kesejahteraan, Ekspatriat dan Pekerjaan Luar Negeri Bangladesh, Imran Ahmad. Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar yang mereka miliki, akomodasi yang layak, serta menghabiskan biaya minimum untuk migrasi, dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya. Yang dibutuhkan pernyataan ini kemungkinan terkait rilis dari Amerika Serikat soal kerja paksa di beberapa perusahaan Malaysia. Dalam 2 tahun terakhir, negeri Paman Sam sebelumnya juga telah memberi sanksi 7 perusahaan karena
telah melanggar aturan-aturan ketenaga kerjaan. Situs resmi soal pengaruh kiamat pekerjaan migran ini kepada ekonomi Malaysia, namun merujuk kepada indeks ya, PMI Manufaktur Malaysia, ada penurunan menjadi 501,1 pada bulan Mei dari sebelumnya 51,6. Jadi sekarang itu indeksnya itu 50,1. Sebelumnya ada 51,6 pada bulan April. Nah, menurut data SME Global hampir tidak tersisa dalam ekspansi karena sektor ini kehilangan sebagian besar pekerjaan sejak bulan Agustus tahun 2020. Industri sawit yang menyumbang 5% dari ekonomi itu pun membuat peringatan ya, akan 3 juta ton panen, tapi akan hilang karena tidak ada yang bisa memetik. Jadi kerugiannya diperkirakan sekitar 4 miliar dolar Amerika. Sementara industri sarung tangan karet memperkirakan 700 juta dolar pendapatan yang hilang tahun ini. Jika kurang tenaga kerja terus berlanjut sampai sekarang, yang terbaru ini pernyataan dari anggota parlemen negara itu meminta agar Putrajaya mengambil langkah-langkah baru untuk mempercepat proses masuknya tenaga kerja migran. Mengutip dari emailnya, ya, anggota parlemen dari Penang, Lim Guang Eng menyarankan agar proses perikutan dan pemasukan tenaga asing di sektor konstruksi ditangani oleh lembaga yang notabene-nya tidak berkaitan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Ya, jadi diserahkan kontraktor agar supaya untuk perekrutannya lebih cepat. Kalau ini diterus-teruskan atau tidak ditangani secara khusus, ada kemungkinan Malaysia kekurangan tenaga kerja dan akan kiamat perekonomian di Malaysia. Untuk itu, anggota dewan menyarankan Putrajaya, dalam arti kalau istilah Indonesia itu istana ya, karena kerajaan, agar cepat bertindak untuk menangani seperti itu sebelum betul-betul terjadi di resesi Malaysia. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat siang, merdeka.